Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita hari ini ketemu di tatap muka yang ketujuh, tahap penyesuaian part 2. Ya, kalau minggu lalu kita sudah bahas mengenai penyesuaian untuk 4 item, ini kita lanjut ya. Oke, baik. Yang kelima itu ada penyesuaian atas aset tetap. Ya, aset tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat atau umur ekonomis lebih dari 1 tahun dan digunakan dalam kegiatan perusahaan serta tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Perusahaan memiliki aktivitas setelah membayar macam biaya seperti harga beli, biaya impor, beban angkut pembelian, beban komisi, beban setting dan uji coba, biaya balik nama, dan lain-lain. Biaya-biaya tersebut kemudian dikumpulkan, nah menjadi harga perolehan aktiva tersebut. Jadi, ya, harga perolehan aktiva adalah seluruh biaya yang dikeluarkan sampai aktiva tersebut siap digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Harga perolehan inilah yang dicatat sebagai nilai aktiva tetap tersebut. Nah, contohnya seperti apa? Ya, pada tahun 2018 di awal, perusahaan Tribun membeli sebuah mesin dengan harga mesinnya itu 25 juta. Nah, lalu ada beban angkut pembelian 1 juta, beban komisinya 500.000, setting dan uji cobanya 500.000. Nah, dari data tersebut dapat kita, simpulkan, bahwa harga perolehannya itu adalah 27 juta rupiah. Itu dari mana? Yaitu dari 25 juta ditambah 1 juta tambah 500 ditambah 500. Nah, nilai yang 27 juta inilah yang diakui dan dicatat sebagai harga perolehan mesin si perusahaan Triboi. Oke. Nah, penggunaan aktiva tetap di dalam kegiatan operasional perusahaan selama masa manfaat atau umur ekonomisnya tentu akan menyebabkan turunnya nilai aktiva tetap tadi. Ya, penurunan nilai aktiva tetap itu dilakukan dengan sistematis. Dengan cara apa? Dengan cara mengalokasikan harga perolehan aktiva tetap kepada masa manfaat atau umur ekonomis aktiva tetap itu. Alokasi harga perolehan aktiva tetap kepada masa manfaat atau umur ekonomis inilah yang disebut sebagai penyusutan. Ya, penyusutan aktiva tetap ini dibebankan pada periode mana aktiva tersebut digunakan sehingga disebut namanya beban penyusutan. Nah, lalu pada akhir periode akuntansi, untuk setiap aktiva yang disusutkan, itu dicatat beban penyusutan aktiva tetap, ya. Nah, lalu itu akan dibuat ayat jurnal penyesuaiannya. Ya, ayat jurnal penyesuaian bagaimana? Beban penyusutan titik-titik pada akumulasi penyusutan titik-titik. Nah, itu kenapa saya buat titik-titik? Ya bisa di situ beban penyusutan gedung gitu ya, beban penyusutan mesin ya. Terserah sesuai dengan nanti soal. Nah, besarnya ini yang ini besarnya beban penyusutan itu tergantung pada metode apa yang digunakan pada saat menghitung beban penyusutan si aktiva tadi. Nah, ada beberapa metode ya, di dalam menghitung penyusutan aktiva tetap ya, ada garis lurus, jam jasa, unit produksi, dan metode beban berkurang. Oke, kita bahas metode-metode penyusutan aktiva tetap. Ya, oke. Yang pertama itu metode garis lurus atau straight line method. Nah, dalam metode garis lurus ini ya, penyusutan aktiva tetap dihitung dengan rumus penyusutan per tahun ya, harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi dengan taksiran masa manfaat atau sering kita katakan umur ekonomis. Oke. Nah, contoh perusahaan Friboi tadi ya. Dia tadi kan baru beli mesin tuh. Nah, rupanya masa manfaatnya itu ditaksir 5 tahun dan taksiran nilai sisa mesin pada tahun kelima itu 300.000. Lalu masukkan aja ke rumusnya. Ya kan? 27 juta harga perolehan dikurang nilai sisa per ya umur ekonomisnya 5 tahun, maka dapatlah 5.340.000
penyusutannya itu per tahun, penyusutan mesinnya tadi. Oke, itu untuk straight line method ya. Sekarang metode jam jasa atau service hours method. Nah, asumsi yang mendasari perhitungan penyusutan aktiva tetap dengan metode jam jasa bahwa aktiva tetap ini seperti mesin akan cepat rusak jika digunakan secara penuh waktu atau full time. Dibandingkan jika hanya digunakan paruh waktu atau part time, sehingga perlu dihitung penyusutan mesin setiap waktu penggunaan. Biasanya dinyatakan dengan ukuran jam. Ya, jadi ini dihitung penyusutan per jam. Ya, maka rumusnya adalah harga perolehan dikurang nilai sisa per taksiran total jam penggunaan. Taksiran total jam penggunaan. Nah, berdasarkan penyusutan per jam, tadi kan masih per jam deh ya. Ini kan. Nah, maka nanti dihitung berapa penyusutan pada tahun yang bersangkutan. Caranya bagaimana? Ya udah tinggal dikalikan aja penyusutan per jam dikali dengan jumlah jam mesin. Ya, jumlah jam penggunaan mesin tadi. Langsung ke contoh ya. Masih sama. Ya, contoh yang tadi mesin Citribo yang harga perolehan 27 juta ya ditaksir total jam penggunaan mesin itu 25.000 jam. Ya, pada tahun 2018 digunakannya cuma 5.000 jam mesin itu. Nah, maka hitunglah penyusutan mesinnya, ya kan? Lalu kita masukkan ke rumus ya, harga perolehan dikurang nilai sisa tadi ya kan? Nilai sisanya ya per 25.000 per jam. 25.000 jam, ya kan? Itu untuk taksiran total jam penggunaan mesin. Maka dapatlah hasilnya itu 1.068 per jam, itu penyusutan per jam. Nah, lalu kita mau lihat beban penyusutannya di tahun 2018 kayak apa. Ya tinggal dikalikan aja. Ya, penggunaan jamnya pada tahun 2018 dikali penyusutannya per jam. Dapatlah Rp5.340.000. Oke. Nah, itu untuk metode jam jasa. Lalu ada yang ketiga. Yang ketiga ini adalah metode unit produksi, units of production method, ya. Perhitungan beban penyusutan dengan menggunakan metode penyusutan jumlah jam unit produksi dilakukan dengan dua tahap. Ya, tahap pertama itu menentukan beban penyusutan per unit produksi. Ya, dengan cara seperti apa? Kita carilah penyusutan per mesin, per unit, maaf. Per unit, itu rumusnya harga perolehan dikurang nilai sisa per taksiran total unit yang diproduksi, kan? Nah, maka ketika kita dapat penyusutan per unit, kita juga bisa menghitung beban penyusutan pada tahun yang bersangkutan. Dengan cara apa? Dengan cara mengalihkan penyusutan per unit kali jumlah yang diproduksi pada tahun itu. Oke, langsung contoh. Yang masih sama, ya menggunakan perusahaan Triboy tadi, ya, taksiran total unit yang dapat diproduksi oleh mesin itu sebanyak 100.000 unit. Nah, yang diproduksi tahun 2018 itu 20.000 unit. Nah, langsung masukkan berapa penyusutan per unitnya. Ya, 27 juta dikurang 300.000 per 100.000 unit. Dapatlah hasilnya 267 per unit. Nah, itu masih per unit. Nah, bagaimana kita mau melihat penyusutan penyusutan tahun 2018? Ya, tinggal kita kalikan saja, ya. Berapa unit yang diproduksi, ya, lalu dikali dengan, eee penyusutan per unit. Nah, ini unit ya. Oke, maka dapatlah hasilnya sama, Rp5.340.000. Nah, lalu ada metode beban berkurang, ya. Asumsi yang dengan menggunakan metode beban berkurang muncul dengan pertimbangan bahwa aktiva tetap yang baru tentu akan lebih produktif dibandingkan dengan aktiva yang sudah lama. Sehingga beban penyusutan ditentukan dengan besarnya pada tahun awal penggunaan, kemudian menurun pada tahun-tahun berikutnya. Metode ini terdiri dari beberapa metode. Namun, Ibu kali ini akan membahas dua metode saja. Ya, metode apa itu? Metode jumlah angka tahun dan metode saldo menurun ganda.
Oke, kita lihat ya. Yang pertama metode jumlah angka tahun ya. Dalam metode ini ada beberapa langkah yang harus diikuti. Yang pertama menentukan bobot tahun, di mana tahun pertama memiliki bobot yang paling besar daripada tahun berikutnya. Nah, dari contoh soal Triboy di atas, kita lihat umur umurnya ditaksir itu 5 tahun, maka bobot tahunnya dapat disusun sebagai berikut. Nah, di tahun pertama bobotnya 5, tahun kedua 4, tahun ketiga 3, tahun keempat 2, tahun kelima 1, seperti yang tadi, ya. Makin lama dia makin menurun, oke. Lalu menentukan jumlah angka tahun, ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, sehingga totalnya nanti 15. Oke. Selanjutnya, menentukan bagian yang disusutkan setiap tahun dengan menempatkan bobot sebagai pembilang. Bobot sebagai pembilang. Nih. Dan jumlah angka tahun sebagai penyebut. Oke, kita masukkan. Ini dia. Oke. Untuk tahun pertama 5/15, tahun kedua 4/15, begitu seterusnya. Oke, lalu angka selanjutnya menghitung penyusutan setiap tahun dengan cara mengalihkan bagian yang disusutkan setiap tahun dengan nilai aktiva tetap yang disusutkan. Harga perolehan dikurang nilai sisa. Ya yang ini tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya tinggal dikalikan dengan nilai aktiva yang disusutkan. Harga perolehan dikurang nilai sisa, maka inilah ya beban penyusutannya tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke, lalu ada di sini metode saldo menurun ganda. Ya, dalam metode saldo menurun ganda ini penyusutan dihitung dengan cara mengalihkan tarif penyusutan dengan nilai buku. Ya, nilai buku itu apa? Harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Oke. Aset tetap dengan estimasi masa manfaat 5 tahun, ya, misalnya, akan memiliki tarif penyusutan garis lurus 20% dan tarif penyusutan saldo menurun ganda 40%. Sedangkan aset tetap dengan estimasi masa manfaat 10 tahun akan memiliki tarif penyusutan garis lurus sebesar 10% dan tarif penyusutan saldo menurun ganda 20% dan seterusnya begitu, ya. Misalnya pokoknya kalau dia ganda berarti kali digandain gitu loh. Misalnya, di garis lurus 20 berarti di saldo menurun ganda karena dia ganda namanya saldo menurun ganda jadi dikaliin, ya kan, kali 2 ya, maka 40%. Nah, kita lihat dari contoh soal yang sebelumnya, maka penyusutan tahunan akan dihitung sebagai berikut, ya. Kan tadi si Triboy. Nah, ini dia kalau menurun gandanya tadi. Tadi, disusutkan, eee dia selama 5 tahun, kan. Berarti kalau dia misalnya memiliki masa 5 tahun, tarif penyusutan garis lurusnya itu kan 20%. Kalau dia garis lurus, kan. Nah, kalau dia selalu menurun ganda 40% karena ganda, ya tinggal dikalikan. Nilai buku di awal kan 27 juta harga perolehan, kan? Nah, belum ada akumulasinya, belum, ya. Nah, oke. Kita kalikan 27.000 dikali 27 juta dikali 40%. Nah, lalu nanti ini dikurangin. Nilai buku dikurang nilai buku adalah harga perolehan dikurang dengan akumulasi penyusutan. 27.000 dikurang 10.800.000. Ini hasilnya. Begitu seterusnya ya sampai di tahun 2022. Oke? Nah, baik. Nah, ini dia. Nah, misalnya dari contoh perusahaan Triboy tadi, jika metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus, maka jurnalnya apa? Ya, langsung aja. Jurnalnya apa tadi? Beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin. Ya, sebesar tadi kan sudah kita lihat kan Rp5.340.000. Untuk debit dan akumulasi penyusutannya juga seperti itu.
Ya jadi, perlu diketahui catatan di sini, penyusutan aktivitas tetap selama masa manfaat atau umur ekonomisnya dikumpulkan dalam perkiraan akumulasi penyusutan, ya, yang dibuat untuk setiap jenis aktiva tetap. Akumulasi penyusutan ini berfungsi sebagai pengurang atas harga perolehan masing-masing aktiva tetap. Ya, jadi, Ibu banyak banget nampilin metode-metode penyusutan aktiva tetap ya. Yang paling sering itu ya garis lurus gitu ya, unit produksi, ya, sama jam. Nah, itu yang paling sering digunakan, ya. Biasanya nanti kalau di ilustrasi jurnal penyesuaian itu, biasanya langsung diketahui nilainya. Nilai, aktiva tetap disusutkan sekian gitu, data-data penyesuaiannya. Nanti kita lihat. Oke, baik. Kita masuk ke yang selanjutnya itu adalah perlengkapan atau bahan habis pakai. Perlengkapan, ya. Ternyata perlengkapan itu disesuaikan juga, ya. Oke. Perlengkapan adalah barang habis pakai yang digunakan dalam kegiatan perusahaan. Berbeda bidang atau kegiatan yang dilakukan perusahaan, maka berbeda pula istilah yang digunakan untuk perlengkapan tersebut. Ayat jurnal penyesuaian terhadap perlengkapan tergantung pada pendekatan apa yang digunakan oleh perusahaan pada saat mencatat transaksi pembelian perlengkapan. Ada dua metode juga ya, sama seperti yang beban dibayar di muka, ya, saat pendapatan diterima di muka. Ya ada dua juga ini, pendekatan neraca sama laba rugi. Nah, berbicara mengenai pendekatan neraca kita bahas ya. Nah, dalam pencatatan, pendekatan neraca ketika ada terjadi pembelian perlengkapan, yaitu dicatat sebagai harta dengan perkiraan perlengkapan. Ya, dengan ayat jurnal perlengkapan pada kas, kalau cash. Kalau dia membeli cash kan, kalau dia kredit ya perlengkapan pada utang, gitu kan, biasanya jurnal umumnya. Nah, lalu pada akhir periode dia akan disesuaikan, ya. Nah, dihitunglah jumlah perlengkapan yang sudah terpakai. Ya, dengan cara apa? Menghitung selisih antara jumlah perlengkapan yang dibeli selama periode tersebut dengan jumlah persediaan akhir perlengkapan, ya, berdasarkan stock up name, ya, persediaan akhir perlengkapan. Nah, lalu jurnal seperti apa? Beban perlengkapan pada perlengkapan. Oke, yang kedua ada pendekatan laba rugi. Ya, pendekatan laba rugi ini ya di mana ketika terjadi transaksi pembelian perlengkapan dia dicatat sebagai beban. Ya dengan perkiraan apa beban perlengkapan pada kas kalau dia kredit. Cash. Kalau dia kredit beban perlengkapan pada hutang. Ya misalnya contohnya dibeli perlengkapan perusahaan tunai sebesar 1 juta. Boleh nggak dia mencatat itu sebagai harta? Boleh, perlengkapan pada kas. Boleh nggak dia mencatat pendekatan laba rugi? Boleh, beban perlengkapan pada kas. Terserah, tergantung perusahaan. Ya, dia mau mencatat dengan menggunakan pendekatan apa. Nah, lalu sama pada akhir periode dia memang harus membuat yang namanya jurnal penyesuaian. Ya, pada akhir periode nanti dihitung mana yang memang perlengkapan masih tersisa kalau dia laba rugi, ya. Sehingga nanti jurnal penyesuaiannya itu perlengkapan pada beban perlengkapan, ya begitu. Oke, nah langsung ke contoh. Ya, pada tanggal 31 Desember 2018, neraca saldo perusahaan Triway menunjukkan kantor, perlengkapan kantor, ya, bersaldo debit 3 juta. Setelah dilakukan stock of name, ya pengecekan kembali di gudang gitu loh. Ternyata perlengkapan kantor yang tersisa itu di akhir periode itu 700.000. Boleh jurnal penyesuaiannya. Oke, kita lihat. Kalau misalnya dia pendekatan neraca dia dipakai, dicatat sebagai apa? Sebagai harta. Ya kan? Tadi dicatat sebagai harta. Ya kan? Berarti jurnalnya perlengkapan pada kas.
ya, atau perlengkapan pada utang. Nah, lalu pada akhir periode dicatatlah, dia itu yang memang sudah terpakai, perlengkapan yang sudah terpakai di tahun itu. Tinggal kita kurangkan, 3 juta dikurang yang sisa 700.000, maka 2.300.000 lah yang habis terpakai. Makanya dibuatlah jurnal penyesuaiannya, beban perlengkapan pada perlengkapan. Ya, beban perlengkapan kantor, ya, karena di situ ada kantor tadi ya, ini. Oke, nah lalu pendekatan laba rugi, ya. Pendekatan laba rugi ini, jadi perlengkapan yang masih tersisa itu tidak boleh dianggap sebagai beban, tetapi harus diakui sebagai harta dengan nama perkiraan perlengkapan kantor, ya kan? Pendekatan laba rugi berarti dia dianggap, pada saat pembelian perlengkapan, dia dicatat sebagai beban. Pada akhir periode dicatatlah, kan perlengkapan itu kan, pasti ada sisanya gitu, nggak mungkin habis semua itu, ya, ada sisanya. Maka itu sisanya itu kita tidak boleh buat itu sebagai beban, kan itu sisanya, berarti, hartanya si perusahaan. Nah, maka dibuatlah jurnal penyesuaiannya, perlengkapan kantor pada beban perlengkapan, yang dicatat angkanya itu adalah sisanya, ya. Jadi terlihat jelas ini. Ya, pendekatan neraca sama laba rugi. Oke, yang selanjutnya ada beban kerugian piutang, bad debt expense, ya. Sudah merupakan hal yang biasa dalam bisnis itu bahwa terkadang piutang perusahaan itu yang kita beri kepada pihak lain tidak dapat ditagih. Mungkin karena apa? Ya, karena beberapa alasan. Ya, mungkin debiturnya bangkrut, debiturnya nakal, ya. Terus debitur-debitur fiktif, ya. Jadi perusahaan itu harus mengantisipasi dengan cara apa? Dengan cara membuat cadangan kerugian piutang dan penyisian piutang ragu-ragu, allowance for bad debt. Ya, pada akhir periode akuntansi perusahaan harus memperhitungkan, ya, memperhitungkan sebesar persentase tertentu dari piutang yang tidak dapat ditagih, ya, berdasarkan pengalaman yang lalu. Walau belum diketahui secara pasti bahwa piutang tersebut memang tidak tertagih atau tertagih, begitu ya. Nah, maka ayat jurnalnya itu, ya, ayat jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat beban kerugian piutang atau beban piutang ragu-ragu pada akhir periode, ayat jurnalnya adalah bad debt expense pada allowance for bad debt. Bad debt expense itu beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang, ya. Beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Nanti bahasa Indonesia aja buat, ya. Oke, nah contohnya misalnya begini, piutang dagang di sebuah perusahaan pada akhir periode menunjukkan angka sebesar 200 juta. Nah, jika perusahaan menerapkan metode penyisian piutang, ya, yang ragu-ragu tertagih dan menetapkan taksirannya sebesar 2% lah yang tidak tertagih dari 200 juta ini, maka jurnal penyesuaian yang dibutuhkan pada akhir periode itu adalah kita kalikan, ya, 2% kali 200 juta, dapatlah 4 juta, ya, beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Ya, inilah, ayat jurnal penyesuaiannya, tidak boleh dirubah-rubah ini. Beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Oke, yang terakhir, merchandise inventory, persediaan barang dagang ini biasanya pada perusahaan dagang, ya. Barang dagang adalah barang-barang yang sengaja dibeli dengan maksud untuk dijual kembali. Pencatatan persediaan dilakukan hanya setahun sekali, sehingga setiap akhir periode akuntansi setelah dilakukan stock opening, ya, stok opening pada persediaan barang dagang dengan membuat ayat jurnal seperti berikut, ya. Yang pertama, untuk jadi yang pertama itu langkah pertama yang kita lakukan untuk menyesuaikan persediaan barang dagang itu, eee, kita buat dulu, kita tutup, ya, kita tutup perkiraan persediaan barang dagang yang ada di awal periode. Itu bersumber dari neraca periode sebelumnya. Maka jurnalnya adalah income summary
pada merchandise inventory. Nah, lalu tahap kedua yang kedua memunculkan nilai persediaan akhir setelah dilakukannya stock of name. Maka dibuatlah jurnal penyesuaiannya itu merchandise inventory pada income summary. Merchandise inventory itu persediaan barang dagang. Income summary ikhtisar laba rugi. Oke. Ya, ini ringkasan proses penyesuaian dari yang kemarin ya, tatap muka ke-6. Ya, ini juga ya bagaimana perlakuan penyesuaian untuk aset tetap. Tanah itu tidak disusutkan, ya gedung, lawan akun aset tetapnya, akumulasi penyusutan gedung, peralatan toko juga, akumulasi penyusutan peralatan toko, peralatan ya, akumulasi peralatan kantor. Oke, baik, kita lihat ya, ini ada ilustrasi, ya coba Ibu kasih tunjuk, ini ada ilustrasi, ya coba kita lihat. Nah, ini dia contohnya. Contoh nanti ada transaksi, yang berhubungan, maksudnya soal, ya soal yang berhubungan dengan penyesuaian. Nah, ini neraca saldo sebelum penyesuaian. Maksudnya neraca saldo sebelum penyesuaian ini adalah neraca saldo yang kalian buat itu setelah posting. Nah, itu neraca saldo sebelum penyesuaian. Baru tahap berikutnya apa? Tahap berikutnya kita sesuaikan. Nah, rupanya ini adalah data-data penyesuaian. Ya. Pada akhir bulan September, data penyesuaian disiapkan berikut. Sisa bahan habis pakai, berarti ini perlengkapan. Ya. Per 30 September, ini per 30 September. Ya, per 30 September itu 300.000, itu data penyesuaian yang pertama. Yang kedua, pendapatan sudah diterima tapi belum ditagih. Ayo, pendapatan sudah diterima tapi belum ditagih. Ya, apa itu kira-kira pendapatan? Pendapatan apa? Pendapatan yang masih harus diterima. Nah, lalu ada yang ketiga, penyusutan peralatan. Nah, lalu ada gaji yang belum dibayar. Ya, beban yang masih harus dibayar. Ya, dianalisa dulu. Yang saldo pendapatan diterima di muka mencerminkan penerimaan di muka pada tanggal 1 September untuk jasa yang diberikan. Jasa yang diberikan antara tanggal 1 sampai 30 September itu hanya 1 juta. Lalu kita sesuaikan. Nah, begini penyesuaiannya. Nah, untuk keterangan ini perlu ndak kalian buat juga nggak apa-apa. It's okay. Ya. Yang nomor 1 itu ya, nomor 1 itu beban bahan habis pakai ya, beban perlengkapan pada perlengkapan. Ya, beban perlengkapan pada perlengkapan. Nilainya mana? Ya, nilainya itu 1.520.000 rupiah. Ya. Lalu nanti ada yang kedua itu piutang usaha pada pendapatan jasa. Lalu yang ketiga, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan. Itu aktiva tetap. Ya, lalu ada beban gaji pada utang gaji. Ya, beban yang masih harus dibayar. Lalu ada pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa. Oke, baik. Nanti ini akan kita bahas ya. Bu, ini kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Saya menunggu-nunggu ada nanti yang menjawab pertanyaan saya yang itu. Ya. Oke, coba kalian pahami dulu kenapa ini sekian, 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 kenapa ini sekian. Oke, baik, kita akan ketemu di Meet ya setelah kalian melihat video ini. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.